Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ulumiyah Hayatun Nupus, mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik dari penerapan scaffolding pada JPD peserta didik kelas 11-8 SMA Negeri 4 Jember dalam mata pelajaran sejarah. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada JPD. Kemudian yang kedua itu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau JPD. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada JPD peserta didik. Bagian pertama, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada JPD peserta didik kelas 11-8 SMA Negeri 4 Jember. JPD adalah konsep yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky untuk menjelaskan rentang kemampuan belajar seorang individu. JPD terletak di antara tingkat perkembangan aktual, yaitu apa yang dapat dilakukan individu secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial atau apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Sementara scaffolding sendiri adalah serangkaian intervensi yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tingkat perkembangan potensinya. Scaffolding itu dapat berupa dukungan, pertanyaan, pemodelan atau pemberian contoh, kemudian membuat struktur, dan memberikan umpan balik. Scaffolding dilakukan oleh orang yang lebih ahli seperti guru, orang tua, komunitas, dan teman sebayanya. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didik sebagai bentuk pemberian bantuan seperti kebudayaan, pengalaman, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Vygotsky yang menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi juga penting dalam proses pembelajaran, baik interaksi peserta didik dengan guru, teman sebaya, sumber belajar, media belajar, dan lingkungan belajarnya. Interaksi yang dilakukan oleh peserta didik dengan bantuan yang diberikan dapat membuat konsep pada dirinya menjadi lebih sistematis, logis, dan rasional. Pemberian scaffolding ini secara perlahan akan dikurangi supaya peserta didik dapat belajar secara mandiri. Penerapan scaffolding pada JPD peserta didik kelas 11-8 SMA Negeri 4 Jember dalam mata pelajaran sejarah. Modal yang digunakan atau modal pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk mengakomodasi capaian belajar peserta didik yang beragam, yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Adapun langkah-langkah pembelajaran sesuai modal tersebut yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, berdasarkan modal pembelajaran tersebut, adapun aktivitas yang dilakukan atau aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama itu peserta didik diinstruksikan untuk mengamati video dan diberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong mereka berpikir kritis dan menemukan permasalahan yang akan diselesaikan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan yang ketiga, pendidik itu memberikan contoh konkret pada kehidupan sehari-hari peserta didik dan mengaitkannya dengan materi pelajaran. Selanjutnya, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan atau capaian awalnya untuk melakukan diskusi terhadap permasalahan yang didapatkan, terdiri dari kelompok yang perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Selanjutnya itu pendidik
menyediakan berbagai sumber dan media belajar untuk mengakomodasi atau memenuhi semua gaya belajar peserta didik. Selanjutnya adalah pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik yang sangat mahir untuk membimbing peserta didik lainnya. Bentuk scaffolding selanjutnya itu pendidik membimbing peserta didik secara khusus yang termasuk dalam kategori perlu bimbingan supaya dapat menyelesaikan semua permasalahan yang diperoleh. Kemudian, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil kerjanya. Selanjutnya itu, peserta didik dapat bertanya dan mengungkapkan pendapatnya mengenai materi yang dipelajari, dan pendidik memberikan umpan balik kepada peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada JPD peserta didik kelas 11-8 SMA 4 Jember, yaitu yang pertama, peserta didik menjadi terbiasa mengkonstruksikan pemahamannya terlebih dahulu. Yang kedua, peserta didik dapat berpikir kritis. Yang ketiga, peningkatan pemahaman konsep peserta didik menjadi lebih matang. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih percaya diri. Yang kelima, memupuk jiwa kolaboratif peserta didik. Keenam, kemampuan pemecahan masalah peserta didik berkembang dan meningkat. Ketujuh, kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi meningkat. 8, kreativitas peserta didik berkembang dan meningkat. 9, hasil belajar peserta didik meningkat. Bagian terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada JPD peserta didik. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya mata pelajaran sejarah. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Proses pembelajaran yang demikian mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai kampanye praktik baik dari penerapan scaffolding pada JPD peserta didik kelas 11-8 SMA Negeri 4 Jember dalam mata pelajaran sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.